Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang kesekian, melanjutkan video yang sebelumnya. Kita masih dalam tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian dalam subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Nah, kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagian-bagian tumbuhan. Nah, mungkin kemarin Bapak sudah nge-share video tentang tumbuhan ya di video sebelumnya, tapi Bapak belum menjelaskan secara utuh. Nah, sekarang ada beberapa hal yang harus kalian ketahui bahwa tumbuhan itu mempunyai beberapa bagian-bagian ya, di mana terdiri dari akar, bunga, daun, kemudian ada batang, ada buah, dan ada biji. Nah, di sini berarti terdapat berapa bagian? 6 ya. Nah, di sini ada penjelasannya, di mana akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Nah, ini ya. Akar itu biasanya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Nah, jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut dan mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Nah, itu adalah penjelasan dari akar. Kemudian, selain itu tumbuhan juga terdapat yang namanya bunga. Nah, di mana bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Lalu, selanjutnya ada yang namanya daun. Nah, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, itu merupakan daun, dan daun banyak yang mengandung zat warna hijau ya, yang disebut dengan klorofil. Nah, daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, selanjutnya ada yang namanya batang. Nah, batang ini ya, batang itu merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan berhasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan ya. Kemudian selanjutnya adalah buah. Nah, ini buah ini yang paling sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan. Nah, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Nah, contohnya buah mangga adalah buah apel. Nah, buah terdiri atas daging, buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Nah, itu adalah penjelasan dari buah. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya biji ya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat menyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Nah, jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, biji memiliki keping. Nah, biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Nah, biji berkeping 1 disebut dengan monokotil. Ya, ingat, monokotil. 1 itu adalah mono, ya, ingat monokotil. Dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Ingat ya, perbedaan monokotil dan dikotil. Kalau 1 itu mono, ya. Kalau 2 di, ya. Jadi monokotil dan dikotil. Nah, itu adalah penjelasan dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalau sudah, selanjutnya di sini ada 3 pertanyaan, kalian jawab nih, ya. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Nah, kalian tulis kewajibannya apa. Yang kedua, manfaat apa yang kamu peroleh dari bunga? Kemudian, apa
bila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan ya? Bagaimana yang harusnya kamu lakukan apabila ada tumbuhan yang berbunga wangi, apakah kita memetiknya, apakah membiarkannya, atau apakah kita merusaknya. Nah, jadi gimana yang seharusnya kalian lakukan? Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya di sini ada bacaan. Nah, kalian pokoknya cari aja bacaan-bacaan yang ada di video ini. Kalian cocokkan dengan buku tema yang kemarin kalian dibagikan ya. Bapak nggak perlu memberitahu halaman ya, kalian cukup cari sendiri ya. Di sini ada bacaan. Lani dan adiknya. Nah, di sini ada gambar Lani ya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Kemudian tanaman Lani tumbuh dengan subur. Nah, adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Kemudian Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, jadi ini ada dua orang ya. Dua orang yang menanam tanaman. Yang satu rajin untuk merawat tanamannya. Yang satu dia selalu lalai dalam merawat tanamannya. Di mana Lani ini berarti sudah melakukan kewajibannya ya. Dia sudah melakukan kewajiban terhadap tanaman yang ditanamnya. Berbeda dengan adik Lani ya. Dia selalu lalai dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap tanaman yang ia tanam. Nah, jadi itu ya penjelasan dari bacaan ini. Nah, kalau sudah di sini ada tugas yang kedua. Di sini ada gambar, ada 3 gambar ya. A, B, dan C. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Seperti yang kemarin ya, ada gambar A, ada gambar B, gambar C. Apa tindakan yang mereka lakukan? Ini ada gambar A. Tindakan gambar A apa? Kemudian tindakan gambar B apa? Tindakan gambar C apa? Kemudian apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Ingat ya, baik atau tidak. Alasannya juga ditulis ya, nggak cuma baik, tidak ya. Jadi per gambar ya, dijelaskan nih. Apakah gambar A baik, apakah gambar B baik, apakah gambar C yang baik. Nah, kemudian ditulis alasannya. Lalu selanjutnya, apa dampak bagi lingkungan? Ya, dampaknya ya. Yang terjadi setelah itu apa ya. Kemudian apa dampak bagi orang lain ya. Jadi ada dampak bagi lingkungan, ada dampak bagi orang lain, orang itu ya. Kemudian apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa ya. Jadi dijelaskan per gambar, apakah gambar A melanggar hak orang lain, atau yang gambar B, atau yang gambar C. Kemudian apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa ya? Berarti ditulis aja. Kemudian apakah yang sebaiknya dilakukan ya? Jadi kalian tulis apakah yang sebaiknya dilakukan. Nah, jadi itu adalah tugas hari ini ya, atau materi yang Bapak sudah jelaskan ya. Seperti biasa, apabila ada kesulitan silakan tanya Bapak langsung. Baik, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.